Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang akan dibahas yaitu IPS dengan materi proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Masa kemerdekaan, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Oleh sebab itu, para pemimpin bangsa memanfaatkan lembaga yang ada, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Jakarta. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. C. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain A. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. B. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor TNIF Urip Sumarharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945,
terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pelajaran kedua hari ini Bahasa Indonesia, materi membuat ulasan teks. Ulasan teks adalah teks atau tulisan yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pengamatan, pertimbangan, dan pemeriksaan secara terperinci terhadap suatu karya. Tujuan sebuah ulasan teks yaitu membantu pembaca mengetahui kelebihan atau kekurangan suatu karya. Agar dapat membuat teks ulasan, perhatikanlah hal-hal berikut. 1. Membaca buku atau bacaan secara cermat. 2. Menceritakan isi buku atau bacaan secara lengkap. 3. Memberikan penilaian secara objektif dan kritis. Pelajaran terakhir yaitu PPKN dengan materi unsur-unsur budaya. Berikut adalah unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. 1 adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui ada 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. 2 adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. 3 adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. 4. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dibedakan menjadi 2, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata dan kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. 5 adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup.
Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Terakhir adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Penjelasan materi hari ini sudah selesai, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama IPS dan PPKN. Ada 6 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Tugas kedua PLBJ, bukalah buku paket halaman 136. Lihatlah soal bagian B nomor 1 sampai 5. Anak-anak hebat, sekian sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.